Inpres nomor 20 ya, kalau sekarang tahun 2020. Oke, ini tuh mungkin ya. Dan kemudian agenda kita hari ini mudah-mudahan sesuai waktu. Yang pertama kita akan mempelajari tentang konten. Bagaimana kita membuat materi yang efektif. Nah, ada kalanya kita membuat materi tapi terlalu banyak gitu ya, terlalu panjang. Akhirnya buang-buang waktu dan buang-buang slide. Kadang-kadang kita bikin materi yang tidak efektif jadinya. Kemudian kita akan belajar tentang perform, teknik berpenampilan seorang public speaking. Nah, teman-teman juga pasti mengenal apa itu public speaking. Yang jelas biasanya menarik kalau sudah kita mempelajari ilmu ini. Saya yakin teman-teman akan ketagihan karena ilmu ini bisa meningkatkan karir biasanya ya. Kemudian vokal dan gestur, teknik olah vokal dan gestur. Yang keempat teknik teatrikal seperti apa, dan yang kelima adalah personal branding. Ending dari public speaking adalah bagaimana kita membangun personal branding. Kenapa ini penting? Karena biasanya orang akan melihat kita dari kesan pertama kita tampil. Nah, itulah personal branding kita. Bagaimana cara membuat personal branding? Mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama belajar. Itu mungkin ya agenda kita hari ini, dan beda dengan materi-materi sebelumnya. Kalau materi Ibu Dia, materi Pak Ali, materi Bu Ana itu lebih kepada substansi dari P4GN. Nah, kalau saya kita hari ini masuk ke interpersonal skill ya, teman-teman. Bagaimana kita meningkatkan kecakapan untuk mendukung pekerjaan. Nah, kalau kemarin teknis banget nih materi Ibu Dia, apalagi itu benar-benar khusus. Nah, kalau ini kita akan belajar interpersonal skill-nya. Mungkin hari ini saya, Bu Arti ya, nanti setelah ini, dan Bu Niar lebih kepada bagaimana kita perform komunikasi. Nah, teman-teman semua, keberhasilan sebuah pelatihan itu ternyata ada persentasenya ya. Yang pertama ini 10% dari yang dibaca, 20% dari yang didengar, 30% dari yang dilihat. Nah, 50% lagi dari yang dilihat dan didengar. Nah, 70% dari yang mereka katakan. Nah, 90% dari yang mereka lakukan. Public speaking, 90% keberhasilannya adalah dari yang kita lakukan. Training, berlatih. Jadi tidak cukup hanya pertemuan ini saja kalau ingin jago public speaking, tapi terus mengembangkan diri dengan berlatih, ambil kesempatan, ambil peran. Jika disuruh tampil, jangan takut-takut, mainkan aja, mau grogi, mau gemeteran, mau ngeblank, pokoknya jalani aja. Nah, karena itu adalah proses dari latihan. Nah, kemudian teman-teman, proses presentasi bisa kita lihat di sini ya. Ketika kita melakukan sebuah pelatihan, ternyata peserta itu cukup tinggi minat dan perhatiannya di awal. Seperti hari ini nih, teman-teman begitu antusias, apalagi ditongkrongin oleh Bu Trate, ditanya satu-satu yang sudah belum hadir siapa. Wah, pokoknya sigap ya, apalagi takutnya nanti dikurangi nilai. Ini tingkatnya partisipasinya tinggi. Nah, tapi saya tidak menjamin 10 menit, 5, 8 menit, 10 menit kemudian. Saya tidak menjamin teman-teman masih tetap semangat. Apalagi materinya kurang menarik. Nah, ini mungkin kita bisa merasakan, baik kita sebagai pemateri maupun kita sebagai peserta. Awal-awalnya aja ya, bagus gitu ya. Lama-lama kok membosankan. Nah, inilah tantangan kita sebagai seorang public speaking, mampu mengangkat kurva ini naik lagi. Ketika pembukaan bagus, isinya garing gitu ya. Isinya tidak berkualitas, bahkan ada orang yang ngerasa bahwa itu mah udah biasa, saya peserta lebih jago. Nah, biasanya kan seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi kurva ini. Karena tantangan terbesar ketika kita jadi public speaking adalah ketika di tengah-tengah pembukaan, isi, dan penutup. Isinya ini yang harus berkualitas. Prinsipnya adalah ketika public speaking ini kita jangan terlihat lemah di depan peserta. Itu prinsip yang harus kita bangun. Terlihat lemah di depan peserta itu bukan berarti kita expert, tapi kita belajar untuk mempersiapkan diri. Nanti kita akan pelajari. Dan yang terakhir penutup. Penutup ini kurvanya naik lagi nih teman-teman ya. Biasanya apalagi menunggu slide terakhir. Apa slide terakhir biasanya?
kasih. Terima kasih. Wah, itu sangat ditunggu tuh. Alhamdulillah, slide-nya udah selesai kan. Padahal isinya nggak tahu tuh. Sama seperti kita mengikuti sholat Jumat ya. Awalnya mengikuti, di tengah-tengahnya bolong tuh. Begitu selesai udah apa namanya? Khutbahnya udah selesai gitu. Nah, itu akhirnya kita mengikuti pelatihan tanpa ada hasil yang baik. Ini kurvanya, kemudian oke, sebelum kita lanjut, kita akan tahu dulu sebenarnya ya. Public speaking ini adalah, kita akan tahu dulu komunikasi itu sendiri apa sebenarnya. Nanti mungkin dibahas lebih dalam dengan Bu Arti dan Bu Niar ya setelah ini. Tapi teman-teman harus tahu bahwa komunikasi ini ada beberapa variabel. Jadi komunikasi ini adalah the exchange of information between two or more people. Jadi bagaimana informasi ini terbangun dari 2 atau lebih orang. Komponen dari komunikasi itu ada yang namanya sender. Sender ini adalah pengirim pesan. Nah, baik itu perorangan, kelompok, atau negara. Contoh misalkan pengirim pesan perorangan seperti saya. Hari ini saya bertugas sebagai sender. Sender pengirim pesan. Kalau tadi pagi pada saat pembukaan yang bertugas sebagai sender adalah Bu Tratei. Selamat pagi rekan-rekan, selamat pagi Bapak Ibu, ada yang belum absen. Nah, itu Bu Tratei berperan sebagai sender. Kalau saat ini yang menjadi sender adalah saya. Karena saya sedang menyampaikan materi public speaking. Nah, setelah sender, kita mengenal adanya media ya. Medianya lewat apa? Nah, ada yang lewat lisan. Kalau kita tetap muka langsung berarti lewat lisan, lewat verbal. Ada yang lewat Zoom. Nah, pagi ini kita difasilitasi oleh Zoom. Berarti Zoom itu adalah medianya. Nah, setelah media, komponen ketiga adalah receiver. Receiver ini orang sering mengatakannya sebagai sebagai komunikator atau penerima pesan. Nah, penerima pesan itu siapa? Saat ini yang bertugas sebagai penerima pesan adalah Bapak Ibu dan teman-teman sebagai peserta. Pesan dari siapa? Dari saya sebagai pengajar atau sebagai fasilitator. Medianya apa? Medianya adalah Zoom. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah penerima pesan, ada unsur yang paling penting, satu lagi adalah message. Pesannya itu sendiri. Pesannya apa, teman-teman? Nah, pesan yang diberikan oleh saya adalah tentang public speaking. Nah, kemudian setelah tadi ada sender, ada medium, ada receiver, ada message, biasanya dikenal ada unsur lain adalah feedback. Feedback ini adalah umpan balik atau dampak dari adanya komunikasi. Misalkan saya nanya ke Bu Tratei, Bu, gimana pesertanya hari ini sudah lengkap? Nah, kalau Bu Tratei respon, oh masih ada yang belum masuk Pak, berarti itu adalah feedback. Atau tadi saya nanya ke Pak Konrad, gimana Pak Konrad, kapan ya kita bisa ketemu? Nah, berarti ada interaksi di situ. Nah, selain feedback, ada noise. Noise ini juga menjadi unsur komunikasi. Noise itu adalah gangguan. Nah, noise ini bisa ada di sender, bisa ada di medium, bisa ada di receiver, bisa ada di message. Contoh kalau noise itu ada di sender. Misalkan pagi ini saya sedang batuk misalkan. Jadi tidak maksimal menyampaikan materi. Berarti noise itu ada di saya, ada di sender. Akibatnya saya tidak maksimal. Terganggu nih sender ini menyampaikan pesannya karena sedang batuk. Kemudian noise itu juga ada di media. Nah, contoh noise di media sering kita alami teman-teman. Dari hari pertama sampai hari kemarin ya, Bu Tratei, kita terganggu dari jaringan, kemudian listrik. Nah, itu noise yang ada di media. Ini yang kadang mengganggu. Pak, mohon izin Pak, kameranya tidak bisa dibuka. Internet saya atau jaringan saya sedang kurang bagus, lagi hujan. Nah, itu noise di media. Nah, kemudian noise juga bisa terjadi di receiver. Contohnya apa? Misalkan teman-teman atau Bapak Ibu sedang mengikuti pelatihan, tiba-tiba dipanggil pimpinan gitu. Atau tiba-tiba harus mengikuti rapat, namanya juga pelatihan virtual ya. Sedang di kantor ya pasti sambil bekerja. Atau tiba-tiba harus pulang misalkan. Ada istri melahirkan. Nah, itu adalah noise di receiver.
noise di penerima pesan. Sering mengalami ya teman-teman seperti itu ya. Sering. Pak, apalagi sedang pelatihan virtual gini nih Pak Konrad ya, kita lagi ngajar di kelas, tiba-tiba peserta di kelas kita izin, Pak izin dipanggil pimpinan, ya udah, kita mau apa lagi ya, namanya virtual kita tidak bisa menahan, apalagi mereka mengikuti pelatihannya di kantor misalkan. Nah itu ya teman-teman. Kemudian kita akan, nah sebenarnya apa sih public speaking itu? Nah, public speaking ini adalah bagaimana kita proses dari kemampuan kita berbicara secara terstruktur. Nah, bedanya dalam public speaking ini kita harus mempersiapkan materi secara terstruktur. Terstruktur di sini supaya apa yang kita berikan ini benar-benar sesuai dengan skenario atau framing yang kita buat. Nah, itulah bedanya komunikasi biasa dengan public speaking. Kalau public speaking ini benar-benar teman-teman harus mempersiapkan diri dengan baik. Karena nanti untuk apa? Untuk bisa mempengaruhi, memberikan informasi, dan mengentertain. Karena tujuan dari public speaking adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi. Sebentar ya. Nah kemudian, dalam public speaking itu, tentunya ada orang yang takut. Siapa kira-kira nih, saya pengen tanya dulu nih ya. Di forum ini teman-teman yang ngerasa grogi atau takut ketika disuruh tampil. Saya pengen tanya dulu ke siapa ya? Bu Yati deh ya. Bu Yati, selamat pagi Bu Yati. Bu Yati masih di mute ya. Ya. Bu Yati, kira-kira kalau tiba-tiba Bu Yati disuruh memimpin sebuah acara tanpa persiapan, kira-kira apa yang Ibu Yati rasakan? Bu Yati bisa nggak hari ini jadi MC misalkan? Nah biasanya apa yang dilakukan oleh Bu Yati? Jantungnya tambah. Apa ya? Gimana Bu Yati? Feedback ya, mungkin sebelahan ya sama peserta lagi ya? Ya, saya Pak. Oh ya, saya ini kan saya betul. Oke. Bu Yati boleh tahu profesinya apa Bu Yati? Pekerjaannya sekarang di BPSDM? Pelaksana, Pak. Kenapa? Pelaksana. Oh pelaksana. Nah Bu Yati punya pengalaman nggak? Yang saya tanyakan tadi, tiba-tiba disuruh jadi MC tanpa persiapan gitu. Iya. Apa Pak? Bilang Pak. Ya ini noise ya. Nah baru aja kita bahas tadi ya, noise di media. Nah, berarti ada gangguan di media. Nah gini Bu Yati pertanyaannya. Misalkan tiba-tiba tanpa ada persiapan, pagi ini Bu Yati disuruh pimpin rapat misalkan. Apa yang biasa dilakukan, yang harus dilakukan oleh Bu Yati, atau apa yang terjadi dengan Bu Yati kalau misalkan seperti itu? Kalau tiba-tiba pimpin rapat ya Pak. Ya. Belum pernah sih Pak. Belum pernah. Tapi kalau misalkan tiba-tiba Bu Yati bisa nggak, ini nggak ada orang lagi nih, tolong banget Bu Yati, karena nggak ada orang lagi nih, tinggal Bu Yati yang ada gitu. Ini kira-kira gimana nih? Nggak jelas. Nggak jelas ya? Oke, nggak apa-apa. Saya maklumi ya, noise-nya ada di media. Kalau gitu saya coba tanya siapa lagi ya. Pak Krisman ini, saya gagal fokus dengan maskernya nih. Pak Krisman, Pak Bu Yati boleh ditutup dulu? Matikan dulu aja Bu Yati. Oke, Pak Krisman, nah kira-kira pertanyaan yang sama, kalau Pak Krisman, atau sebelumnya pekerjaan profesi Pak Krisman di kantor sebagai apa ya sekarang? Kenapa? Pelaksana aja Pak. Oke, pelaksana. Di kepegawaian Pak. Oke. Pak Krisman, bagian persuratan ya. Oke. Pak Krisman, Ya. pernah nggak disuruh
tiba-tiba suruh bicara gitu, suruh ngomong di depan forum secara tiba-tiba. Pernah nggak disuruh ngomong secara tiba-tiba? Belum lagi Bang. Oh belum ya, berarti harus disuruh nih Bu Trate ya. Iya. Nanti kalau misalkan ada momen. Oke. Baik teman-teman, itu semua adalah yang disebut dengan glossophobia. Boleh yang lain mungkin di mute dulu supaya tidak feedback. Nah, yang namanya glossophobia itu adalah fear of public speaking. Jadi glossophobia itu kelainan psikis ya teman-teman, di mana seseorang takut untuk berbicara di depan umum, atau bisa diartikan demam panggung. Nah, biasa kita sebutkan demam panggung tuh. Nah, si penderita ini akan mengalami kecemasan hebat nih, dan konsentrasinya akan terganggu saat berbicara di depan umum. Kita udah persiapan, karena pengalamannya belum banyak, pengalaman tampilnya belum banyak, tiba-tiba udah ditulis, udah dihafal, begitu tampil ngeblank gitu, nggak tahu apa lagi yang harus saya omongkan. Itulah yang namanya demam panggung. Detak jantung berdebar kencang, kan seperti tadi Pak Konrad bilang. Kemudian keringet dingin keluar, kan biasa seperti itu ya. Kemudian kaki gemeteran, itu adalah glossophobia teman-teman. Nah, glossophobia ini biasa terjadi ketika orang merasa ketakutan ketika disuruh berbicara. Nah, apa itu semua? Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang biasanya kurang persiapan dan kurang latihan. Dan yang ketiga adalah kurang kesempatan biasanya. Dia punya kemampuan tapi kesempatan sedikit. Yang namanya di kantor kan kesempatan itu tidak datang selalu ke kita ya. Nah, inilah yang akhirnya orang mengalami glossophobia. Ini semuanya mengalami teman-teman, termasuk saya. Kalau teman-teman percaya, saya dulu waktu kecil gagap, ngomongnya seperti Ajis gitu ya, teman. Kalau Ajis kan dibuat-buat, kalau saya gagap beneran. Nah, gagap ini sampai SMA. Saya minder dulu ya. Ya, karena setiap kali ngomong dibully. Kalau sekarang setiap kali ngomong dibully ya, daripada saya ngomong salah, mendingan saya diem. Tapi saya punya niat pengen sembuh gitu ya. Nah, pengen sembuhnya ini ada terapinya ternyata. Terapinya ini saya disembuhkan oleh guru PPKN dulu. Saya ingat banget di SMA punya guru PPKN. Dia bilang gini beliau, coba kamu setiap kali ada materi bertanya saja. Acungkan tanganmu walaupun belum ada pertanyaan. Acungkan tanganmu. Saya coba tuh teman-teman, saya coba setiap kali ada materi saya tanya. Mau ada belum tidak ada pertanyaan saya tanya. Dengan ngacung itu, wah udah war ke saya tuh ya, tekanan mental benar-benar. Dan setiap kali nanya gagap, setiap kali nanya gagap. Tapi ternyata teman-teman, setelah berulang-ulang saya latih, saya praktekkan, saya kaget. Suatu ketika kok gagap saya sembuh gitu ya. Itu juga saya tidak menyadarinya, kok lancar gitu ya. Biasanya nah seperti itu kan, itu menyiksa bener. Mungkin kalau dulu tidak ada istilah bully gitu ya, diejek lah kalau dulu ya. Tapi itu membuat sakit memang. Akhirnya orang itu minder biasanya. Dan kalau udah minder, udah tuh dia akan terpinggirkan atau termarginalkan dari kelompok sosial biasanya. Alhamdulillah tuh teman-teman. Dulu glossophobia ya, karena memang takut lah namanya berbicara di depan umum tuh tidak gampang gitu ya, butuh persiapan. Nah, supaya itu bisa teratasi, kita harus tahu dulu bahwa dalam public speaking itu ada the importance of public speaking. Nah, pentingnya public speaking itu untuk apa? Ternyata ini bisa membantu kita dalam meningkatkan karir. Karena orang melihat bahwa, wah, orang ini ngomongnya hebat, nah pasti pinter, karirnya cemerlang. Nah, biasanya itu bukan karena lahir dari tumbuh dari lahir ya, tapi itu karena latihan. Seperti yang saya alami tadi, saya orangnya minder, pemalu, gagap, itu saya alami dulu waktu kecil. Tapi alhamdulillah saya mencoba untuk menterapi diri sendiri ya. Kemudian boost confidence. Biasanya kalau yang jago public speaking ini, dia akan semakin percaya diri kalau sudah terbiasa dengan menghadapi audien yang banyak ya. Kemudian dia akan personal development. Jadi pengembangan dirinya akan meningkat ya, karena dia merasa bahwa dia percaya diri itu, punya kemampuan yang bisa
orang mungkin tidak dimiliki. Dan yang terakhir adalah expand your professional network. Jaringan bertambah. Biasanya dengan tampil seperti orang-orang yang ada di TV, kemudian kita dikenal orang, biasanya jaringan tuh luas tuh. Orang akan mengenal kita dengan perform kita. Inilah kemampuan atau manfaat dari adanya public speaking. Nah, selanjutnya teman-teman, public speaking ini juga memiliki tujuan besar. Yang pertama adalah persuade. Bagaimana kita mempengaruhi orang. Misalkan marketing, kemudian lihat deh marketing. Kemampuan public speaking-nya kan luar biasa ya. Apalagi asuransi, kemudian operator, kemudian jangankan gitulah, marketing panci aja. Itu ngomongnya lancar bener kan. Bagaimana kita terpengaruh ibu-ibu sampai apapun perencanaan keuangannya, kalau ada yang nawarin panci pasti jadi beli gitu. Berarti itu kan kemampuan persuade-nya luar biasa tuh, si marketing itu. Saya dulu pernah jadi marketing buku, itu luar biasa tekanan mentalnya, Bu. Saya dulu saya di Grafindo Media Pratama, penerbit buku pelajaran. Saya promo buku pertama kali dan jadi marketing di Jakarta. Pertama kali ke Jakarta saya promo buku. Jakarta panas, Bandung dingin. Begitu sampai keringetnya udah nggak kira-kira, Bu. Baju basah sebasah-basahnya. Karena memang ini tantangan buat saya. Ternyata nggak mudah gitu ya mempengaruhi orang itu. Nah, public speaking ini berperan untuk mempengaruhi seperti di marketing tadi. Yang kedua, tujuan dari public speaking ini adalah inform. Bagaimana kita menginformasikan. Baik teman-teman sekalian, besok kita akan praktek micro teaching. Nah, itu adalah bagaimana tujuannya menginformasikan. Misalkan teman-teman yang ada di kantor sebagai humas dan sebagainya, itu adalah menginformasikan. Dan yang ketiga adalah entertain. Bagaimana public speaking ini berfungsi sebagai entertain. Stand up comedy itu salah satu contoh public speaking sebagai hiburan. Kita ketawa kan, kita ketawa melihat penampilan para komik. Nah, itu adalah kemampuan public speaking untuk menghibur. Jadi ya ada 3, persuade, inform, dan entertain. Nah, kemudian, kita masuk ke materi nih sekarang teman-teman. Membuat materi yang efektif. Nah, bagaimana caranya supaya penampilan kita ini efektif? Tidak menghambur-hamburkan waktu dan tidak boros kata. Yang pertama, kita harus plan appropriately ya. Semakin awal persiapan yang kita lakukan, maka akan semakin besar kesempatan untuk menguasai materi. Saya boleh tanya nih ke Pak Konrad, izin senior. Boleh nggak apa yang Pak Konrad rasakan sebagai WDI Suara atau gini lah pertanyaannya, mengapa para WI itu datangnya selalu lebih awal, Pak? Mungkin ini bisa di-share nih ke teman-teman, Pak. Untuk mencontohkan poin 1, Pak. Persilakan, Pak Konrad. Terima kasih Pak Dindin atas waktu dan tempat. Biasanya kami di Suara itu berusaha untuk datang lebih awal, berkaitan dengan beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang harus dipersiapkan yang pertama adalah berkaitan dengan perangkat-perangkat pembelajaran yang dibutuhkan. Yang kedua, kita harus bisa menguasai situasi tempat melaksanakan pelatihan itu. Kemudian kita juga harus bisa mengidentifikasi peserta itu tingkat keberagamannya seperti apa. Setelah itu kita juga harus mengidentifikasi peserta ini latar belakangnya dari berbagai tempat, kemudian dari berbagai budaya. Jadi sangat heterogen. Kemudian juga kita harus bisa mempersiapkan penguasaan classroom manajemennya. Nah, jadi mungkin itu yang harus dipersiapkan dulu di samping materi-materi substansi yang nantinya akan kita informasikan atau sampaikan kepada peserta pelatihan atau audiens. Demikian Pak Dindin, terima kasih, mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Konrad. Ini beliau senior saya, luar biasa. Ya, begitu teman-teman kurang lebih ya.
kenapa persiapan lebih awal ini salah satu tujuannya adalah bagaimana kita observasi awal. Siapa sih audien yang akan kita hadapi, berapa orang jumlahnya, di mana kita akan tampil dan sebagainya, itu penting untuk mengenal lebih awal supaya ini berdampak kepada materi kita. Nah, jadi semakin persiapan, biasanya subuh udah datang tuh ya, kalau kita mau tampil itu biasanya cek dulu laptopnya, kemudian infokusnya nyala apa tidak kan. Jangan sampai kita nanti begitu tampil tersiksa oleh alat bantu ya. Alat yang ini kan laptop, kemudian infokus itu semuanya alat bantu. Ketika semuanya tidak jalan dan seluruh mata melihat kita, inilah yang akan menjadi sewor yang menyiksa kita. Nah, makanya persiapan ini jauh-jauh hari lebih awal. Saya kemarin bertanya juga nih ke Bu Trate, kira-kira pesertanya siapa, latar belakangnya apa, kemudian pekerjaannya di mana saja. Ini sebagai observasi awal. Nah, teman-teman juga nanti pada saat implementasi di lapangan, mungkin alangkah pentingnya kita persiapan lebih awal dulu. Siapa sih audien yang akan kita beri informasi itu, latar belakangnya apa, dan seperti apa kondisi di sana. Salah satunya adalah untuk persiapan supaya kita lebih enjoy ya dalam menyampaikan materi. Terima kasih Pak Konrad untuk sharing pengalamannya. Yang kedua, teman-teman, kita harus to the point. Jika Anda dapat mengkomunikasikan ide Anda dalam 8 kata, nah lantas buat apa Anda menyampaikannya dengan 20 kata ya? Itu namanya penghambur-hamburan kata. Nah, coba lihat teman-teman, orang tadi saya kembali lagi ke marketing asuransi kan, panjang sekali kan menjelaskan, apalagi kalau kita ditelepon tuh ya, mohon izin misalkan Bu Rusnawati, ada nggak pengalaman Bu Rusnawati ditelepon oleh operator dan kata-katanya panjang lebar kali tinggi gitu ya. Nah, kita apa yang dirasakan oleh si yang ditelepon kalau seperti itu? Rasanya kurang terlalu kepanjangan, mendengarnya terlalu berbelit-belit gitu. Ya, jadi rasanya betul. inginnya yang singkat-singkat. Ingin yang singkat-singkat saja kan. Biasanya kita capek ya, jenuh ya. Misalkan selamat pagi Bapak, boleh minta waktunya 1 menit, saya ingin menjelaskan produk saya bla 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 bla. Wah, udah sampai panjang kesana kemari kan. Padahal dia mau ujung-ujungnya adalah menawarkan sesuatu. Capek ya Bu ya, Bu Rusnawati ya. Dan kita juga lelah biasanya, saking lelahnya udahlah dimatikan saja tuh teleponnya biasanya. Iya. Makasih Bu Rusnawati, setuju ya. Betul sekali teman-teman. Jadi artinya jangan sampai audien kita ini capek mendengarkan kita. Jadi public speaking ini menghindari penghamburan kata yang tidak penting. Kalau memang kita terlalu banyak informasi yang kita berikan, biasanya akan jenuh. Dan ini akan mengganggu kurva tadi, yang awalnya bagus, semangat, berapi-api, begitu masuk ke tengah dia udah nggak enjoy. Materinya gini, awalnya aja heboh gitu kan. Nah biasanya audien udah males tuh. Kalau udah males seperti itu, apalagi di virtual seperti ini, nah lagi-lagi fasilitator bisa apa gitu ya. Nah, oleh karena itu hindari kata-kata yang bertele-tele. Yang ketiga adalah use quote. Nah, dapat menggunakan kutipan dari tokoh-tokoh terkenal nih, biasanya peserta atau mahasiswa. Saya kebetulan selain jadi Widya Iswara juga merangkap sebagai dosen, dan biasanya mahasiswa ini suka akan kutipan-kutipan dari tokoh terkenal tuh. Atau peserta latsar ini kan yang milenial ini suka dengan kutipan dari tokoh terkenal. Itu gak apa-apa teman-teman membuat dari siapa gitu, Abraham Lincoln atau Socrates atau Khalil Gibran, itu yang populer tuh bagus tuh. Tujuannya untuk apa? Untuk memancing perhatian mereka kepada kita. Biasanya orang yang lagi main handphone, yang lagi ngobrol, tiba-tiba muncul tokoh yang terkenalnya yang dia suka menyampaikan quote, biasanya langsung antusias dulu. Nah itu salah satunya untuk disesuaikan, tapi dengan topik yang sama ya, akhirnya nyambung dengan materi. Dan yang keempat adalah humor ya teman-teman. Jadi berikan video, gambar lucu, atau bahkan cerita-cerita lucu dan menarik. Nah ini penting teman-teman, bukan berarti kita harus kayak stand up comedy, tapi paling tidak seorang public speaker itu harus mampu menyampaikan ice breaking dengan bagus, dengan
ketika audien kita sudah tidak antusias, kita harus peka nih. Misalkan kalau di dalam kelas kita lihat dulu, kemudian perhatikan kanan kiri, atas bawah, perhatikan dulu. Nah, kalau sudah tidak kondusif jangan dipaksakan. Karena ini tidak efektif. Lebih baik teman-teman cari ice breaking. Ice breaking bisa lewat pantun, bisa lewat humor, bisa lewat nyanyi dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah ice breaking ini munculnya di awal, di tengah, atau di akhir? Siapa ya? Saya ingin bertanya ke Pak Kaharudin Muhtar lah. Salam kenal Pak Kaharudin. Masih di mute Bapak? Mohon izin. Mic-nya masih di mute. Belum dibuka Pak Kaharudin mic-nya. Mic-nya dibuka Pak. Buka Pak. Kahar. Ya. Cek. Ya, sudah bagus Pak Kahar. Ya, salam kenal Pak Kaharudin. Ya Pak, selamat kenal Pak. Ya, boleh tahu profesi Bapak sebagai apa Pak? Sebagai pelaksana juga Pak. Oke, sebagai pelaksana di mana Pak ya? Di Dinas Perhubungan. Oke, Dinas Perhubungan. Nah, tadi Bapak terkait dengan 4 poin tadi, humor khususnya, kira-kira menurut Bapak itu penempatannya di mana Pak? Yang lebih bagus, di tengah, di depan, atau di akhir tuh? Kalau menurut saya sih Pak yang ini ya di depan mestinya Pak. Nah, oke, di depan ya. Kenapa Pak di depan Pak? Karena di depan itu kan untuk memberi motivasi pada kita kan itu Pak. Memberikan motivasi, mungkin pesertanya sudah tidak ada motivasi gitu Pak ya? Di depannya. Oke. Baik. Betul Pak, saya juga sering gitu, ini kayaknya pesertanya kurang antusias ya, udah saya taruh di depan aja gitu. Nah, ada yang punya pendapat lain, kalau kata Pak Kahar tuh, makasih Pak Kahar ya, Iya Pak. ice breaking atau humor itu ditaruh di depan. Oke, saya boleh bertanya ke Ibu Mardaila. Ibu Mardaila. Ya, Ibu Mardaila masih di mute. Ya, sudah. Ya Pak. Ya, gimana kalau Pak Kahar tadi humornya itu ditaruh di depan katanya kalau Pak Kahar. Kalau Bu Mardaila cocoknya di mana nih? Kalau audiens sudah tidak antusias, nah kita sebagai pembicara naruhnya di mana nih kira-kira? Ya situasi Pak. Pak Krisman ya, lihat situasi, oke. Ya seperti kita biasanya kalau ada humor itu semangat Pak. Oke. Apalagi misalnya Bapak nih ada sedikit apalah gitu, nanti biar ada kita tampilkan gambar apa gitu biar Gitu ya. nah gitu Pak. Mungkin Oke. Bapak ada gambar waktu menjelaskan atau ada gambar apa Oke, kalau biasanya gitu Pak, biar ngantuknya juga hilang. Ngantuknya juga hilang ya. Oke, ya betul. Setuju Pak Krisman ya. Kalau Bu Mardaila di mana Bu Mardaila? Di depan, di awal, atau di akhir? Di awal Pak. Oke, di awal ya. Di awal. Oke, Iya. ini banyak aliran awal ya, banyak aliran awal di sini. Oke, terima kasih Bu Mardaila. Nah, sebenarnya teman-teman, Saya di pertengahan, Pak. saya di pertengahan, Pak Kahar ya. Sebenarnya yang tepat itu di mana coba? Di depan, di tengah, atau di akhir? Di tengah Pak. Di tengah Pak. Ya, sebenarnya semuanya betul ya teman-teman ya. Tadi saya sepakat dengan Pak Krisman katakan, situasional. Kalau ternyata di depan pesertanya segar, fresh, ceria, itu nggak perlu lagi tuh ice breaking atau humor karena pesertanya sudah terkendali. Tapi kalau sudah biasanya habis coffee break, habis makan siang, itu jam-jam rawan tuh. Nah, disitulah si pemateri atau public speaker harus cari cara nih supaya pesertanya fokus. Nah, sekarang saya pengen ngajak teman-teman fokus ya. Tugas teman-teman adalah ikuti kata-kata saya. Oke ya? Coba bisa. Oke, mic-nya boleh dibuka deh. Ikuti kata-kata saya. Masker kada standar itu. Oke, siap ya. Ya. Telur. Siap semuanya? Ya, Telur ulat
telur telur ulat, telur telur ulat, ulat ulat telur, ulat telur, telur telur ulat ulat, telur telur ulat ulat, telur ulat telur telur. ulat ulat telur. Ya,